Oke, buat sobat-sobat dimanapun Anda berada, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kemarin ke pembahasannya itu tentang akibat kelinci kembung. Nah, ini adalah penanganannya, yaitu seperti apa dan bagaimana caranya. Sebenarnya hewan ini kan kata saya itu sangat-sangat sensitif dan sangat rawan dengan cuaca lingkungan yang tiba-tiba sirkulasinya udara itu berubah dengan tiba-tiba. Nah, tapi di sini kita ikhtiar ya, yaitu cara mengobatinya gimana sih? Sobat, kalau kelinci kembung ini identik dengan perut membesar, pas kalian pegang itu dipukul-pukul, dia sepertinya ada banyak angin ya. Dikarenakan apa? Kelinci ini hewan yang tidak bisa muntah. Jadi tidak bisa muntah, jadi si angin ataupun air liurnya itu berada di dalam perutnya terus. Beda lagi sama kucing. Kalau kucing kan jarang-jarang kan menemukan kelinci kembung, kucing yang kembung. Dikarenakan kucing itu bisa muntah. Kalau si hewan seperti kelinci ini dia tidak bisa muntah. Jadi pas dia tidak bisa muntah itu, jadi secara garis besar dia tidak bisa mengeluarkan angin yang ada di dalam tubuhnya. Sobat, gimana sih cara mengatasi kelinci kembung? Nah, gini sobat, saya akan mau ngasih tahu ya yang pernah pengalaman saya di kandang. Gini ya sobat, kalau misalkan kalian ngasih pakan, contohnya pelet pada si kelinci kalian di rumah. Kalian beli obat yang ibaratnya obat yang buat mencegah kembung. Teman-teman ataupun sobat kalian, jangan sekali-sekali obat ini dicampurkan ke dalam botol minumannya ataupun nipelnya, ataupun dalam secara garis besar itu ke dalam air minum yang ada di dalam botol. Kelinci kembung pada dasarnya dia itu paling malas ataupun paling ogah minum yang di tempat yang sulit-sulit. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini adalah contoh. Kalian cari wadah ataupun ibaratnya mangkok ataupun gerabah yang kosong, kalian kasih isi air dan kalian masukkanlah obat antibiotik ke dalam mangkok tersebut. Nah, jadi si kelinci ini secara garis besar dia pasti otomatis bakalan minum di tempat wadah-wadah seperti itu dibandingkan tempat-tempat botol yang ada menggantung di kandang kalian. Saya tekankan kembali ya, kelinci yang sedang sakit kembung dia itu paling malas minum minuman di tempat botol ataupun nipel yang ada di kandang kalian. Dia lebih suka identiknya dengan minum-minuman yang sangat simpel. Kalian taruh aja di wadah ataupun mangkok gerabah, kalian campurkan air dan obat-obat antiseptik ataupun antibiotik yang punya di rumah, yaitu beli-beli di toko, campurkan dan adukan dan simpan seperti itu di depan dia. Insya Allah dia akan mau minum. Nah, seperti itu cara yang pertama ya. Nah, kan kelinci ini kan cara kedua nih, kan kelinci ini nggak bisa muntah. Secara garis besar kan anginnya ada di dalam. Kalau misalkan namanya juga ikhtiar ya, kalian itu bisa memijatnya. Kalau kembung kan perutnya, kalian bisa memijatnya dari atas ke bawah ke lubang anusnya, tapi secara perlahan ya. Nah, kalau secara praktek, secara garis besar, jadi kalau misalkan kita memijit ataupun mengurut si kelinci ini, jadi dia itu bisa mendorong angin yang ada di dalam perutnya bisa keluar sedikit demi sedikit atau perlahan demi perlahan. Walaupun misalkan kita udah ikhtiar dan lain-lain ya, namanya juga makhluk hidup ya, kita setidaknya bisa ikhtiar dulu. Nah, yang ketiga, yang itu secara alami ya mungkin bisa ya, kalau misalkan kalian juga udah pernah paham ataupun dan lain, entah kasih daun pisang, entah kasih bawang putih. Gini sobat, yang kalau misalkan kalian ingin memberikan minuman-minuman ataupun ramuan-ramuan yang tradisional, bawang putih, bawang merah, terus jahe dan lain-lain dan gula merah, kalian seduh bawang putih, bawang merah ataupun gula aren, kalian iris kecil-kecil, kalian seduh ataupun jahe ya, campurkan dengan gula merah.
secara hangat ya sobat ya, lalu kalian minumkan kembali ataupun disepet ke dianya ya. Saya tekan kembali, kalau misalkan pengen cara obat yang alami, bawang putih diiris-iris kecil, bawang merah misalkan diiris-iris kecil, ataupun jahe dan gula merah ini disatukan, kalian rebus. Nah kalau misalkan kalian rebus, nah kan udah bercampur ya, secukupnya aja, jangan ibaratnya bikin sebaskom kebanyakan. Nah kalian rebus. Nah setelah tercampur diaduk-aduk, nah kalian siap kasihkan si kelinci. Dalam garis bawah jangan terlalu panas ya sobat-sobat, sekiranya aja kelincinya aman, yaitu ibaratnya anget lah, anget-anget pupuk ibarat kasar katanya, kalian sepetkan seperti itu. Nah saya ulangi kembali ya, biar kalian lebih paham lagi. Kalau kelinci kalian kembung, kalau misalkan kalian punya obat antibiotik yang beli di toko, jangan sekali-sekali mencampurkan minuman ke dalam botol seperti ini. Contohnya, ini botol seperti ini, kalian campur ke dalam, itu kelinci kembung itu identik dengan malas minum banget sobat. Dikarenakan dia itu paling hewan yang paling malas itu kalau misalkan lagi sakit, dia mencari yang susah itu paling malas. Nah kalau bisa ya diumbar ke tempat yang lumayan luas, jadi biar aktivitasnya agak lancar, jadi biar lari-lari ya, jadi ibaratnya biar badannya itu bergerak semua, jadi bisa mengurangi angin ya. Jadi kalian cari mangkok yang kecil ataupun wadah-wadah kecil lah, kalian kasih air, tambahkan obat antiseptik itu ke dalam wadah tersebut. Insya Allah kelinci kalian bakal mau minum kalau ke tempat-tempat seperti itu dan tidak susah dijangkau oleh mereka. Nah ya kan, kalau misalkan kalian ingin ada lagi caranya, kata saya juga pijit dari atas dekat kepala sampai ke bawah anus ya, perlahan-lahan aja. Jadi secara garis besar kalau misalkan kita pijit perlahan-lahan, itu anginnya bisa mengurangi ataupun mungkin secara garis besar itu angin bisa keluar lewat anus dia ya. Karena si kelinci kan hewan yang tidak bisa muntah, beda dengan kucing. Nah yang ketiga, kalau misalkan kalian pengen ngasih obat-obat yang alim yang ada di dapur kalian, jahe, bawang putih, bawang merah misalkan kayak gitu, ataupun gula arennya, gula merah juga, kalian rebus secukupnya aja, aduk, campurkan. Nah setelah tercampur seperti itu, kalian kasih si kelincinya. Jadi kalau misalkan dikasihnya itu secara anget-anget ya, oke. Nah kalau misalkan masalah hidup ataupun tidaknya, ya itu kita ini adalah ikhtiar ya, namanya dia makhluk hidup, yaitu tidak ada jaminannya. Yang menentukan jaminan hidup itu Sang Pencipta. Oke, buat sobat-sobat, video ini mungkin sangat sederhana ya, tapi jangan lupa kalau misalkan video ini buat kalian bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Kalau misalkan mau komen silahkan komen. Kalau misalkan mau berbagilah, kasih tahu kepada teman-teman. Rekomendasikan kembali, kalau misalkan belum paham juga datang ke tempat-tempat para senior ataupun para suhu-suhu yang ada di tempat kalian. Oke sobat, oke video ini kalau misalkan sangat-sangat simpel ya, emang seperti itu, dianjurkan ya sesimpel-simpelnya agar bisa Ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.